karena terbuai asmara, ku nikmati cinta berdua selalu denganmu, menyusuri kota budaya Yogyakarta. Kembali selamat sore bagi Jusya yang baru saja mengakses main live streamingnya di lobjusya.online. Kita ada di program acara Berkati Kota kita sampai nanti pukul 6 sore. Dan program kali ini adalah kita akan berbincang-bincang, ngobrol bersama mengenai pelayanan rumah cahaya. Nah, mungkin Jusya pengen tahu banyak tentang rumah cahaya. Silakan terus tetap stay tune di 107.7 Lobjusya FM Making Life Better. Akses live streamingnya di lobjusya.online. Dan sudah terbuka di line interaktifnya di 085724011372, di 085724011372. Mari kita bersama-sama dengan Bu Nini dan Pak Samuel di program acara Berkati Kota kita mengenai pelayanan rumah cahaya. Silakan. Ya, Jogja Lovers. Jadi bagi yang barusan bergabung, ya kita sedang bincang-bincang tentang pelayanan rumah cahaya. Rumah cahaya ini ada di Yogyakarta tentunya, dan ada bersama kita di sini ada Ibu Nini, di mana dia menjadi perintis dari pelayanan rumah cahaya ini. Pelayanan rumah cahaya tadi sudah disinggung sedikit. Pelayanan ini menolong atau menyelamatkan bayi-bayi yang batal aborsi, yang berusaha diaborsi tapi bisa diselamatkan, bisa ditolong. Kemudian juga melayani wanita-wanita yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Ya, jadi ada dua aktivitas, dua program yang dikerjakan oleh pelayanan rumah cahaya Bu Nini dengan pelayanan rumah cahayanya. Baik, kita mau lanjutkan. Bu Nini, tadi sudah disinggung juga tentang kapan dimulainya, tahun 2001 ya. Nah, silakan bisa Bu Nini ceritakan kenapa Bu Nini bisa memulai pelayanan ini di tahun 2001. Kenapa nggak di tahun-tahun sebelumnya, atau kenapa kok pelayanan di rumah cahaya ini? Gimana, silakan. Iya. Di tahun 2001 itu saya mulai ya. Jadi sebelum tahun 2001 nggak tahu, saya udah agak lupa karena udah 19 tahun yang lalu. Ya, jadi waktu-waktu sebelum itu ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati tentang pelayanan ini gitu. Cuman aku merasa aneh aja gitu, kok ada perasaan yang seperti ini untuk melayani wanita yang punya masalah kehamilan, bayi-bayi yang gagal aborsi. Ya udah, aku diemin aja lah gitu. Tapi itu nggak hilang di dalam hatiku, itu nggak hilang. Dan tambah lama itu tambah sakit gitu, rasanya hatinya kok sakit karena nggak mengungkapkan kepada siapapun. Satu ketika waktu itu kami sedang dimuridkan oleh Ibu Ani Pangela dan Pak Samiton. Nah, di situ kami dimuridkan Kak Ani ya, yang cewek-cewek gitu. Jadi saya ceritakan ini, Kak Ani, aku kok hatiku kok seperti ini, dan aku udah lama tapi aku diem aja, kok jadi sakit gitu loh di hati, kok sakit. Ya udah, oh terus Kak Ani ngomong, ya udah bagus itu, dia nggak mau ngomong banyak, saya atur ya untuk kamu belajar. Ya cuman seperti itu. Terus Kak Ani aturkan, kemudian saya belajar ke Jakarta itu sampai 2 minggu. Waktu itu saya udah punya anak 2, yang kecil itu masih usia 2 tahun ya, 2 tahun lebih gitu. Akhirnya saya tinggalkan semua itu 2 minggu, kalau nggak salah 10 hari atau 2 minggu itu aku tinggal di Jakarta belajar tentang pelayanan ini. Tinggal di satu tempat yang memang melayani ibu-ibu yang sedang dalam masalah kehamilan yang tidak dikehendaki, juga bayi-bayi itu gitu. Dan dari situ setelah saya belajar di sana, ya udah pulang lagi ke Jogja biasa aja gitu, nggak ngapa-ngapa. Tapi terus Ya karena bingung juga ya mau nyari wanita hamil di mana gitu ya. Ya waktu itu ya nggak pernah kepikiran mau cari gitu. Yeah. Aku pikirkan, aku butuh tempat ini, butuh rumah gitu. Tapi
kan dengan bincang-bincang dengan suami gitu katanya enggak, ya enggak, pokoknya yang butuh tuh enggak bukannya rumah gitu, bukan tempat. Ya sudah, aku ya udah diem aja lah. Tapi Tuhan kirimkan gitu, kirimkan satu ibu-ibu yang pelayanan rumah sakit gitu, tiba-tiba datang ke saya. Dia ngomong, nih itu loh ada orang yang butuh dilayani, dia itu hamil tapi diantarkan keluarganya, tapi dia itu ngomong nanti kalau anaknya udah lahir pokoknya nggak boleh pulang ke rumah. Dia sekarang bingung mau pulang kemana gitu. Nah ibu ini yang pelayanan rumah sakit tuh bisa datang ke saya ngomong cerita seperti itu. Padahal waktu itu saya juga nggak cerita kemana-mana. Kalau saya ke Jakarta, aku punya beban ini juga enggak. Cuma ke Kak Ani itu, terus aku ke Jakarta. Selain pastinya suami ngerti ya tentang ini. Nah itu awalnya seperti itu. Terus akhirnya aku datangi, aku layani sampai akhirnya itu bayi pertama yang Tuhan kirimkan. Setelah lahir, mereka wanita dan bayinya ini ke rumah kami ketika masa pemulihan ya, ya, keluar dari rumah sakit ya. Setelah udah sehat kembali, wanitanya kembali beraktivitas dengan aktivitasnya, kembali ke rumahnya, dan anaknya tetap kami layani. Terus gak selang berapa lama ada teman yang ngasih bayi ke kami. Nah seperti itu. Dan akhirnya juga kita nggak siaran, nggak kemana-mana, nggak publikasi. Iya, nggak publikasi, tapi Tuhan kirimkan bayi-bayi itu untuk kami layani. Ya, jadi waktu itu diawali sendiri ya. Kemudian dalam perjalanannya waktu ada yang ikut melayani juga selain Bu Nini. Ya, di dalam perjalanan waktu kita waktu itu banyak juga mahasiswa yang ikut melayani, jadi Sebagai volunteer ya, ikut merawat bayi-bayi. Ya, bergantian begitu untuk merawat bayi-bayi. Terus selama perjalanan waktu ya Tuhan tambahkan ada seorang tuh yang Monica ya, namanya Monica, itu juga bersama-sama saya. Akhirnya dia juga menerima panggilan juga, panggilan untuk melayani bayi-bayi ini juga gitu, cukup spesifik sendiri juga, tapi aku lupa. Nanti suatu saat kita hadirkan ke sini. Maka Mbak Monica. Ya akhirnya sampai sekarang Monica itu masih menolong, tetap ikut membantu melayani walaupun dia juga kerja di kantor. Iya. Oke, jadi perjalanan waktu dari 2001 sampai sekarang 2020 ya, 19 tahun ya Bu Nini. Berapa banyak bayi-bayi yang sudah diselamatkan? Ya, jadi bayi-bayi yang diselamatkan kira-kira itu 60 bayi. Ya, jadi nah itu bayi-bayi yang diselamatkan gimana? Bu Nini rawat sendiri semua atau bagaimana? Kan jadi panti asuhan gede banget itu, 60 anak gitu. Gimana? Yang kami dulu pertama belajar, jadi itu yang kami terapkan di tempat pelayanan rumah cahaya ini. Jadi setelah bayi itu lahir, kami berdoa gitu. Ya enggak lahir berdoa. Maksudnya kami selalu berdoa, Tuhan beri orang tua untuk anak ini. Tuhan kirimkan orang tua yang terbaik untuk bayi ini. Nah, selama ini seperti itu gitu. Dan di dalam perjalanan untuk menentukan orang tua itu memang banyak juga yang maksudnya kita ngalami mujizat gitu loh. Dan kita lihat bahwa Tuhan tuh memang mencintai anak-anak ini, dan Tuhan tuh memang carikan orang yang tepat, orang yang benar-benar siap untuk setiap bayi-bayi ini. Jadi sederhananya adalah diadopsikan ke pasangan-pasangan yang sudah siap dan terseleksi tentunya ya. Yeah. Ya. Jadi karena dari itu selain menolong bayi-bayi tadi disinggung, menyelamatkan juga menolong, melayani wanita-wanita yang mengalami kehamilan di laki-laki. Itu programnya seperti apa, Bu Nini? Ya. Sementara dia hamil, kalau
hidup tinggal bersama-sama kami melayani pemulihan untuk wanita-wanita yang ya terluka, ya wanita-wanita ini wanita yang mengalami kekerasan karena dia hamil. Ada satu wanita itu yang dia itu udah dihamili laki-laki itu, HP-nya, barang-barangnya diambil semua, terus laki-lakinya lari seperti itu. Banyak ya, pokoknya korban laki-laki lah. Ya, jadi ini selama kehamilan dilayani, ada shelter ya, ada rumah singgahnya. Jadi mereka wanita ini bisa dilayani secara khusus ya. Dan tentunya mereka tidak tinggal bersama bayi-bayi yang ada ya, tempat khusus ya shelternya gitu Bu. Ya. Nah, dalam perjalanan waktu ini bagaimana sejauh ini yang Bu Nini rasakan, alami hal-hal yang indah, yang baik selama melayani di Rumah Cahaya? Tentunya ada pengalaman, kesaksian yang berkesan, yang menarik, yang bisa di-sharingkan kepada Jogja Lovers ya. Siapa tahu di Jogja Lovers juga ada yang sedang berdoa, bergumul, kepingin melayani, kepingin menolong juga bayi-bayi, atau mungkin menolong temannya yang sedang mengalami kehamilan di luar nikah dan sebagainya. Nah, pengalaman-pengalaman itu nanti bisa di-sharingkan. Tentunya ada ya. Baik, kita kita break dulu saja ya Mas Anton ya. Ya. Dan juga kebetulan sudah ada pertanyaan yang masuk. Jadi nanti di segmen berikutnya nanti kita akan bahas itu. Ya, oke. Dan semuanya masih di program Bicara Berkati Kota kita mengerti